Halo Sobat Bantu, kembali lagi kita di Art of Healthy Cooking bersama saya Chef Ines Tengger. Kita akan masak sesuatu yang istimewa pada hari menjelang festive season kali ini, yakni menjelang Natal, Tahun Baru. Ya, ini sudah pasti banyak sekali yang ingin kita buat. Nah, saatnya kita membuat sesuatu yang bisa kita jadikan hantaran dan juga bisa menjadikan mungkin sesuatu yang bisa kita sajikan secara istimewa. Kali ini saya akan membuat red velvet cake. Nah, bahan-bahannya kita ada di sini yaitu telur utuh, gula halus, SP, bubuk susu, cocoa powder, bubuk coklat, tepung terigu serbaguna, mentega tawar, dan tentunya kita menggunakan minyak kelapa barco yang akan membuat sponsnya menjadi lebih lembut. Tahap keduanya kita akan buat frostingnya. Di sini kita gunakan mentega tawar, susu kental manis, garam, keju cream cheese. Kemudian di sini ada gula halus. Nah, sekarang kita akan buat sponsnya terlebih dahulu. Kita masukkan gula halus dan telur. Kemudian kita kocok sebentar. Kita kocok sampai dia berbusa. Kemudian kita baru masukkan SP. SP di sini kita gunakan untuk membuat stabilan kepada sponsnya ya, supaya pori-porinya bisa lebih rata ya. Kalau kalian tidak mau menggunakan, ini juga bisa optional. Yang penting kalian pastikan bahwa telurnya harus sangat fresh. Kita kencangkan kecepatan ya menjadi 3/4 kecepatan yang ada pada mesin mixingnya ini. Ya, dan selama kita akan kocok sampai dia kental berjejak. Kental berjejaknya bisa full, bisa 15 menit tergantung daripada mixer yang kalian buat. Kalian juga bisa gunakan hand mixer jika kalian tidak ada mixing bowl seperti ini. Sementara kita mixer adonan telur dan gulanya, sekarang kita ayak adonan kering. Yang pertama-tama ini tepung terigu protein sedang. Kalian dapat menggunakan tepung terigu protein rendah jika kalian mau. Ya, di sini hasilnya akan lebih lembut ya menurut saya dibandingkan dengan dia kalau misalnya menggunakan yang rendah-rendah, dia gampang gampang renyah ya, gampang istilahnya gampang putus. Ya, jadi ini kita menggunakan tepung protein sedang. Kemudian susu bubuk ini buat supaya dia rasanya juga gurih. Dan seperti halnya red velvet, kita gunakan cocoa powder ini untuk supaya membalance warna, supaya warnanya tidak terlalu merah sekali gitu ya. Jadi ini warnanya warna red velvet, jadi agak merah tua ya. Yang berikutnya yang kita siapkan adalah membuat mentega lele yang akan kita kombinasi nanti dengan minyak kelapa barco. Ya, ini kita masukkan, lelekan mentega terlebih dahulu. Dan tentunya kita akan menggunakan minyak kelapa barco yang akan kita kombinasi dengan mentega tawarnya. Ini akan melembutkan juga sponsnya. Tentunya kalian tahu bahwa ini minyak kelapa barco terbuat dari kelapa pilihan, yang sehingga menjadikan dia kelapanya jernih, tidak berbau, dan juga dia bisa digunakan sebenarnya berbagai macam aplikasi, termasuk sekarang kita gunakan untuk baking. Ya, ini minyak yang menyehatkan karena mempunyai istilahnya daya goreng yang punya high temperature. Ini sehingga dia dapat menahan molekul-molekul jahat supaya tidak membuatnya menjadi minyak yang jahat ya, sehingga masih tetap jadi minyak yang sehat. Ini kita masukkan. Sini kita panaskan sampai dia leleh saja ya. Menteganya yang perlu supaya leleh. Jangan sampai dia ada endapan sehingga nanti bisa mencampur dengan baik, mengemulsi dengan baik di adonannya. Mencapai stage kental berjejak, jadi kalau dilihat bahwa ini kalau diangkat dia turunnya lama, istilahnya boleh dibilang sudah mencapai tekstur yang kita inginkan. Ya, ini nanti lamanya tergantung dari mesin masing-masing ya. Ini sekarang kita jalankan lagi ya, rendah saja untuk kita masukkan bahan keringnya.
Jadi kita masukkan ke dalam, lalu kita sisakan sedikit untuk kita campurkan di bahan cairnya, yang mentega dan minyak. Ini sistem pancing kalau kita bilang ya. Jadi ini supaya lebih memudahkan, sama buat pemula juga ya, supaya dia bisa dapat lebih memastikan. Karena kalau ini potensi turun ya untuk adonannya kalau dia tidak benar-benar tercampur. Ini kita aduk balik. Lalu di sini kita campur ya, ini adonan mentega dan minyaknya. Kalau misalnya jadi ini dia menyatu dengan adonannya sehingga lebih mudah dia bercampur ya, beremosi. Setelah ini kita baru masukkan, karena red velvet ya, kita masukkan perisa red velvet. Ini sekitar 1 sendok makan, dan juga warna merah tua. Kalau misalnya lihat warnanya merah saat ini, tapi nanti dia karena bercampur dengan cocoa powder, nanti dia akan menjadi warna yang lebih cantik ya. Kalau misalnya lihat ya, ini tercampur nanti dengan baik. Seperti ini ya, sudah tercampur dengan rata. Baru kemudian kita siapkan loyang, ini 20x20 tinggi 7. Dan juga kita siapkan, panaskan oven ya 180 derajat, api atas bawah. Dan setelah kita masuk ke dalam loyang ya, kita pastikan antakan sedikit untuk supaya dia membuat gelembung udaranya biar tidak ada banyak di dalam. Kemudian kita masukkan ke dalam oven 180 derajat yang kita panas selama kurang lebih 30-30 menit, tapi tergantung dari oven yang kalian miliki. Nah, sekarang kita akan buat frostingnya terlebih dahulu sembari kita menunggu sponsnya matang dan didinginkan. Ini kita suhu ruang cream cheese ya, ini kita akan mixing dengan paddle sampai dia lembut, terkombinasi dengan mentega tawar. Kita mixing, kemudian nanti kita akan, setelah halus baru kita tambahkan gula halus dan kita campur garamnya di gula halus, dan juga nanti sedikit susu kental manis untuk melihat konsistensinya yang menjadi cair. Kita tambahkan sedikit dengan susu kental manis. Setelah kita aduk tadi cream cheese dengan menteganya sampai light ya, sampai lembut, kemudian kita akan ayak ini gula halus, lalu kita masukkan vanilla essence dan juga susu kental manis ke dalam adonan cream cheese dan menteganya. Jadi sekarang kita keringin dulu, dan sekarang kita masukkan ke tahap untuk gula halus. Nah, ini sudah selesai frostingnya. Ya, kita pastikan bahwa kita konsistensinya kita dapatkan terlebih dahulu sebelum kita menambahkan gula halusnya ya. Nanti kalau misalnya dia agak sedikit terlalu cair, bisa ditambahkan kembali dengan gula halusnya. Jadi itu yang akan membuat konsistensinya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan pastikan juga kalian memfrosting kepada cake yang sudah dingin benar. Jadi ini tadi sedang kita masak, tapi kita sudah buat cake yang memang sudah dingin ya. Karena ini harus di-apply ke cake yang dingin. Kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah cake matang, sekitar kurang lebih 35-40 menit ya, tergantung daripada ovennya tadi. Kemudian kita dinginkan di dalam rak dulu ya, suhu ruang sampai dia dingin. Bisa di keep selama semalaman ketika diinginkan. Tujuannya adalah supaya dia benar-benar dingin, karena untuk aplikasi daripada frosting tidak boleh masih hangat ya, karena nanti frostingnya akan meleleh. Nah, kemudian kita tinggal buat sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Ini kita sekarang mau membuat dia menjadi 9 ya, potongan 9 ya. Ini kita udah siapkan juga di sini ada kacang walnut ya. Kalian bisa gunakan macam-macam kacang buat toppingan di atasnya. Bisa juga cincangan kacang seperti kacang mede ataupun kacang biasa. Kalau di sini saya mau bikin utuh, jadi kita akan gunakan di sini kacang walnut. Nah, Sobat Bargo, sudah selesai red velvet kita untuk festive season kali ini. Ya, ini sudah menurut saya cocok banget buat kalau kita mau berikan kepada orang yang kita cintai, ataupun kita bisa jadi ide buat jualan. Oke guys, demikian resep kita kali ini di Art of Healthy Cooking.
during festive season bersama saya Chef Ines Tanker. Kita ketemu lagi tahun depan.